Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para pejabat struktural, narasumber, serta segenap rekan kerja yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan optimalisasi sistem pengawasan subjek restoratif justice kasus narkotika pasca rehabilitasi melalui penyusunan standar prosedur operasional di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam rangka mendukung dan menjalankan visi besar Nawacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendekatan humanis dan berbasis keadilan restoratif. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan menyusun standar prosedur operasional SPO pada pasca rehabilitasi narkotika. Penyusunan SPO ini juga merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran kejaksaan dalam mendukung program rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tapi juga pada pemulihan, pembinaan, reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkotika. Restoratif justice adalah wajah baru keadilan yang mengutamakan pemulihan, bukan sekedar penghukuman. Namun kita juga memahami bahwa tanpa pengawasan yang sistematis, tujuan mulia tersebut berisiko kehilangan arah. Disinilah aksi perubahan ini hadir, dengan semangat membangun sistem pengawasan yang terukur, terstandar, dan berkelanjutan melalui penyusunan SPO. Tahap awal, konsultasi dan arahan mentor. Perjalanan dimulai pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2025. Saya berkonsultasi langsung dengan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku mentor. Beliau memberikan arahan strategis yang tidak hanya menguatkan langkah, tetapi juga menegaskan bahwa setiap perubahan harus berpijak pada kebijakan organisasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya, pembentukan tim efektif spirit kolaborasi. Pada minggu ketiga Agustus, langkah besar diambil, pembentukan tim efektif. Disinilah nilai kepemimpinan diuji, bagaimana menyatukan gagasan, mengelola dinamika, dan membangun komitmen bersama. Hasilnya, tim efektif lahir dengan semangat kolaborasi, ditandai dengan rapat persiapan, penyusunan konsep, hingga persetujuan resmi mentor. Ini bukan hanya formalitas, tetapi sebuah simbol bahwa perubahan bukanlah kerja individu, melainkan kerja kolektif. Tahap selanjutnya adalah koordinasi dan penyusunan data, fondasi sistem. Pada akhir Agustus, kami masuk tahap yang sangat penting, inventarisasi data perkara narkotika tahun 2025. Data ini bukan sekadar angka, melainkan fondasi untuk menilai sejauh mana restoratif justice telah berjalan dan di mana titik pengawasannya yang harus diperkuat. Melalui rapat koordinasi, kami memastikan bahwa setiap langkah memiliki dasar yang kokoh. Selanjutnya, penyusunan draft SPO dari gagasan ke dokumen. Awal September menjadi momentum transformasi gagasan menjadi dokumen. Kami menyusun draft SPO pengawasan pasca restoratif justice dengan diskusi intensif bersama tim dan konsultasi dengan pimpinan. Disinilah inovasi diuji. Bagaimana menyusun instrumen pengawasan yang tidak hanya administratif, tetapi juga adaptif terhadap realitas di lapangan. Yang selanjutnya lagi, uji coba evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran. Pertengahan September, draft SPO diuji. Uji coba ini adalah wujud nyata dari learning by doing. Dari proses ini kami belajar bahwa setiap sistem pasti membutuhkan penyempurnaan. Maka pada minggu keempat, evaluasi dan perbaikan dilakukan secara mendalam. Setiap catatan, setiap masukan kami jadikan bahan untuk memperkuat dokumen agar benar-benar siap difinalisasi. Tahap akhir, finalisasi menuju perubahan nyata. Akhirnya, pada awal Oktober, draft SPO difinalisasi. Inilah puncak dari serangkaian proses konsultasi, koordinasi, uji coba, dan evaluasi. Kini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memiliki instrumen pengawasan yang semakin terstruktur dan tentunya yang semakin terus menjadi andalan. Hadirin yang saya hormati, optimalisasi sistem pengawasan restoratif justice pasca rehabilitasi kasus narkotika melalui penyusunan SPO bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju tata kelola penegakan hukum yang lebih humanis, profesional, dan berkeadilan.
Dengan adanya STO ini, kita mampu berharap tidak hanya mampu menekan angka residip, tetapi juga memberikan ruang pemulihan yang lebih luas bagi para pengguna narkotika agar kembali produktif di dalam masyarakat. Semoga upaya ini menjadi bagian nyata dari kontribusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di dalam membangun hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh jajaran yang mendukung sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Setiawan Anas, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Bobon Rodiana, siswa pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 yang juga merupakan koordinator pada Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan judul Optimalisasi Sistem Pengawasan Subjek Restoratif Justice Kasus Narkotika Pasca Rehabilitasi melalui penyusunan SPO pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mengingat tingginya volume perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, di mana beberapa perkara tersebut dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi, sehingga dengan adanya aksi perubahan ini akan menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap subjek RJ dalam kasus narkotika tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aksi perubahan ini bermanfaat bagi Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pengawasan subjek RJ narkotika pasca rehabilitasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.